sebuah tempat, sebuah peristiwa yang disebut dengan Yonaguni dengan Laut Jakarta yang lebih tinggi dari daratan. Apakah ini sebuah kebetulan atau sebuah peringatan? Gue cuma pengen ngajakin kalian untuk kita sama-sama bisa berpikir kalau dulu ada sebuah peradaban yang hilang karena laut naik. Apakah mungkin hal yang sama bisa kejadian lagi? Gue gak bilang iya, gue gak bilang enggak. Jadi secara teori bukan hal yang mustahil kalau pernah ada peradaban kuno yang hidup di pesisir, kemudian tenggelam, terutama saat permukaan laut naik setelah zaman es. Air kemudian disimbolkan sebagai sebuah kehancuran yang tidak bisa dilawan. Makanya setiap ada struktur di bawah laut, orang langsung kebayang kiamat kecil. Kiamat kecil yang kemudian bisa menenggelamkan sebuah dunia. Dan jujur aja, ini akan bikin cerita kemudian menjadi sebuah cerita yang sangat dramatis. Jakarta akan tenggelam. Laut Jakarta hari ini sudah lebih tinggi dibandingkan daratan di Jakarta Utara. Lo suka khawatir nggak sih, apalagi kalau misalnya hari-hari terakhir ini ya, di bulan Desember, Januari, hujan deras di mana-mana, angin sangat kencang. Apakah Jakarta akan benar-benar tenggelam? So, apa hubungannya sebuah tempat, sebuah peristiwa yang disebut dengan Yonaguni dengan Laut Jakarta yang lebih tinggi dari daratan? Apakah ini sebuah kebetulan atau sebuah peringatan? Halo semuanya, balik lagi di Haluan Misteri. Hari ini gue mau mengajak kalian semua ke dua tempat yang jujur aja sama-sama bikin merinding, meskipun jaraknya ribuan kilometer. Yang pertama, ada sebuah struktur misterius di bawah laut Yonaguni di Jepang, dan fenomena Laut Jakarta Utara yang katanya hari ini sudah lebih tinggi daripada daratan. Dan gue bakal bahas ini bukan untuk nakut-nakutin ya. Gue cuma pengen ngajakin kalian untuk kita sama-sama bisa berpikir kalau dulu ada sebuah peradaban yang hilang karena laut naik. Apakah mungkin hal yang sama bisa kejadian lagi? Gue gak bilang iya, gue gak bilang enggak. Kita lihat bareng-bareng. Oke, kita bahas Yonaguni, sebuah misteri besar di dasar laut Jepang. Kita mulai dari Yonaguni yang pada tahun 1986 seorang instruktur selam Jepang bernama Kihachiro Aratake menemukan sebuah struktur raksasa di bawah laut. Bentuknya seperti bangunan manusia. Ada tangga yang super presisi, ada platform seperti alun-alun. Ada dinding yang vertikal, ada batuan kotak-kotak kayak batu bata. Ada pola seperti piramida. Tapi ini semua ada di dalam dasar laut. Di kedalaman 5-25 meter di bawah laut. Sejak itu, dua kubu langsung terbentuk. Dari sisi sains, ini cuma batu bro. Ahli geologi Jepang, Profesor Masaki Kimura adalah salah satu yang bilang bahwa struktur itu buatan manusia. Dia percaya itu adalah sisa peradaban kuno yang tenggelam 10.000 tahun yang lalu. Tapi, kubu geologi internasional banyak yang menolak. Khususnya adalah Robert Schoch, seorang geolog dari Amerika. Schoch bilang, Yonaguni adalah fenomena alami. Bentukan itu adalah hasil erosi batu pasir yang memang terbelah lurus karena terkena sebuah tekanan. Jadi menurut mereka laut, arus, dan gempa di laut itu memang sangat ekstrem. Jadi wajar kalau terbentuk garis-garis simetris. Masalahnya, simetrisnya terlalu simetris. Kayak benar-benar dirancang gitu. Dan dari situ misterinya kemudian muncul. Gimana dari sisi sejarah? Dari sisi sejarah kemungkinan ini adalah sebuah peradaban yang hilang. Kalau kita lihat sejarah, banyak banget peradaban tenggelam. Kerajaan Dwarka di India, Helike di Yunani, Atlantis. Kalau lo mau percaya,
Jadi secara teori bukan hal yang mustahil kalau pernah ada peradaban kuno yang hidup di pesisir, kemudian tenggelam, terutama saat permukaan laut naik setelah zaman es. Karena kenapa? Faktanya 20.000 tahun yang lalu permukaan laut memang lebih rendah sekitar 120 sampai 130 meter dari apa yang kita punya hari ini. Jadi lo bayangin ya, 120 meter sampai 130 meter itu tuh dalam banget loh. Ribuan tahun yang lalu daratan kita lebih rendah dari kita punya sekarang. Jadi bukannya tidak mungkin kalau ada kota kuno yang sekarang jadi rumah ikan. Dan Yonaguni bisa aja salah satunya. Sebentar, gimana dari sisi psikologis? Kenapa kita suka dengan teori tentang tenggelam dan juga menghilang? Nah, ini menarik karena manusia tuh punya ketakutan tentang air. Ketakutan kolektif yang terkait dengan air. Bencana banjir itu ada di hampir semua peradaban. Nabi Nuh, mitologi Mesopotamia, cerita Utna Pisting, kisah Deukalion di Yunani, cerita banjir besar di Asia Selatan. Air kemudian disimbolkan sebagai sebuah kehancuran yang tidak bisa dilawan. Makanya setiap ada struktur di bawah laut, orang langsung kebayang kiamat kecil. Kiamat kecil yang kemudian bisa menenggelamkan sebuah dunia. Dan jujur aja, ini akan bikin cerita yang kemudian menjadi sebuah cerita yang sangat dramatis. Nah, gimana dari sisi konspirasi? Jadi, Yonaguni adalah peringatan dari masa lalu. Ini adalah bagian yang paling sering muncul. Menurut teori konspirasi, Yonaguni adalah bukti bahwa peradaban maju pernah tenggelam karena air laut naik. Karena kenapa ya? Menurut gue tuh kayak bencana itu pasti datang secara perlahan. Tapi pasti. Kita mungkin sama-sama sedang menuju hal yang sama saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Jakarta Utara. Laut lebih tinggi dari daratan. Dalam beberapa bulan terakhir banyak banget video yang viral di TikTok sama Instagram gitu. Video-video yang nunjukin kapal-kapal yang terlihat tingginya melebihi bibir dari tanggul air laut. Kayak, kok bisa ya? Kok bisa lebih tinggi dari jalanan gitu? Tembok beton yang udah nggak sanggup lagi nahan air pasang kan? Banyak banget sekarang banjir-banjir air rob di Jakarta Utara. Dan beberapa area yang kelihatannya tuh kayak mangkok gitu. Daratan yang posisinya lebih rendah dari laut. Jadi, apakah itu benar? Secara ilmiah, ya. Jakarta Utara sudah turun 2-4 meter dalam 20 tahun terakhir. Bahkan beberapa titik udah turun 7 cm setiap tahunnya. Sementara permukaan laut juga pelan-pelan naik. Hasilnya, ya apa yang kita lihat sekarang? Laut jadi kelihatan lebih tinggi dibandingkan daratan. Tanggul jadi kayak tembok raksasa yang menahan lautan. Bisa kebayang nggak gimana kalau tanggul itu jebol? Habis semuanya. Dan kalian pasti pernah melihat video-video ini. Air laut yang tinggal sejengkal di balik tembok beton. Itu kan faktanya. Terus apa hubungannya sama Yonaguni? Jadi pertanyaannya gini, kalau Yonaguni memang kota kuno yang tenggelam, berarti mereka pernah mengalami kenaikan permukaan laut, bencana alam, gempa, dan akhirnya peradaban yang mereka habis dan menghilang. Gimana kalau kita lihat Jakarta hari ini? Tanah turun, air laut naik, banjir makin sering, dan laut udah lebih tinggi dibandingkan daratan. Jadi ya sangat wajar kalau kemudian muncul suara-suara kayak Yonaguni adalah cermin dari sebuah masa depan. Kalau kota kuno bisa tenggelam, jangan-jangan Jakarta juga bisa. Sejarah itu suka berulang kan? Apakah itu lebay? Enggak juga. Buktinya udah ada di depan mata kok. Jadi, teman-teman Halo Misteri, hari ini kita bahas dua tempat yang beda, sangat jauh tapi punya satu benang merah. Air laut naik, peradaban turun. Yonaguni mungkin cuma batu, atau mungkin sisa dari kota kuno yang tenggelam ribuan tahun yang lalu. Belum ada jawaban yang pasti. Tapi Jakarta Utara, kita udah lihat sendiri videonya. Kita lihat sendiri datanya. Dan kenyataannya, laut sekarang beneran kelihatan lebih tinggi daripada daratan.
Dan ini yang bikin kita mikir, apakah kita sedang melihat Yonaguni versi modern? Apakah kita sedang melihat Yonaguni versi Jakarta? Apakah ini sebuah peringatan atau cuma fenomena alam yang dibesar-besarkan? Gimana menurut kalian? Video laut Jakarta yang lebih tinggi dari daratan itu, apakah itu sebuah fenomena yang normal atau sebuah tanda bahaya yang beneran serius? Terus pendapat kalian, gue pengen baca semuanya. Thank you for watching, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Stay curious, stay aware, dan jangan lupa jaga bumi kalian sendiri. Bye-bye.